Raja Harun al-Rashid bangun dari tidurnya dengan semangat membara. Ia baru saja bermimpi bahwa dirinya menjadi raja yang paling berwibawa di dunia. Hanya karena ia memiliki sepasang sepatu emas bertabur permata yang memancarkan cahaya setiap kali diinjakkan ke tanah. Ini pertanda dari langit, seru sang raja kepada para pengawal yang kaget karena raja meloncat dari ranjang seperti anak kecil habis mimpi indah. Siapkan pandai emas. Aku ingin sepasang sepatu emas seperti dalam mimpiku. Harus jadi dalam waktu 3 hari. Semua penghuni istana pun geger. Seorang pandai emas bernama Syakir ditunjuk membuat sepatu yang bahkan belum pernah dibuat siapapun dalam sejarah umat manusia. Sepatu emas itu harus bisa dipakai berjalan, tidak berat, tidak keras, dan harus bercahaya. Syakir berkeringat seperti habis dicemplungkan ke dalam kuali sup. Tapi karena takut dihukum, ia pun bekerja siang malam. 3 hari kemudian, sepatu itu jadi, dan raja pun langsung mencobanya. Langkah pertama, masih baik. Langkah kedua, kakinya goyah. Langkah ketiga, raja terjerembab ke tanah seperti katak tergelincir kulit pisang. Satu istana tertawa dalam hati, tapi wajah-wajah mereka menegang. Tak ada yang berani tertawa terang-terangan. Kecuali satu orang, Abu Nawas, yang kebetulan sedang dipanggil ke istana untuk membacakan puisi pagi, melihat kejadian itu dan tertawa terpingkal-pingkal sampai berguling-guling di lantai istana. Ha, ha, ha. Duhai Paduka, andai sepatu itu bisa bicara, mungkin ia pun akan berkata, berilah aku kaki yang kuat dulu, baru suruh aku berjalan dengan anggun. Semua orang di istana pucat pasi, tapi raja malah ikut tertawa. Abu Nawas, kau memang lidah tajam yang tak bisa ditebak, kata raja sambil tertawa. Tapi sekarang aku ingin kau menunjukkan, bisa apa kau selain tertawa? Abu Nawas mengangkat alis. Maksud Baginda, kau akan kuberi tantangan, buatkan aku sepatu emas yang bisa terbang. Kalau berhasil, kau akan kuberi 1 peti emas. Kalau gagal, siap-siap tidur di bawah penjara bersama tikus. Abu Nawas mengangguk ringan. Baiklah, Baginda, tapi izinkan saya mencari bahan terbangnya dulu di pasar jin. Semua orang bingung. Apa itu pasar jin? Abu Nawas memulai misinya dengan cara yang tidak biasa. Ia menghilang selama 7 hari, lalu muncul di tengah pasar Baghdad dengan jubah robek-robek, rambut acak-acakan, dan membawa 1 keranjang berisi benda-benda aneh, bulu burung gagak putih, kuku kucing buta, dan secari kain bertuliskan huruf tak dikenal. Orang-orang mulai berkerumun. Hei, Abu, kau kemana saja? Aku baru pulang dari pasar jin, jawab Abu Nawas. Di sanalah aku beli bahan terbang untuk sepatu raja. Pasar jin? Jin sebelah mana? Abu Nawas tertawa. Kalian tak tahu? Pasar jin itu di balik bayangan malam. Hanya bisa dimasuki saat mata ayam buta melihat cahaya. Semakin ia bicara, semakin orang-orang bingung dan percaya. Dalam waktu 2 hari, seluruh Baghdad heboh. Semua orang ingin tahu apa yang akan Abu Nawas buat. Raja pun senang karena Abu Nawas membuat istananya jadi pusat perhatian dunia. Hari yang dinanti pun tiba. Abu Nawas membawa sepatu terbang buatan jin, 2 sepatu dari kulit unta yang dihias bulu burung dan diikat dengan tali emas. Di bagian tumitnya terdapat baling-baling kecil yang katanya bisa berputar sendiri jika diberi kata-kata sakti. Baginda harus mengucapkan tarak duduk bruk sebelum melangkah. Raja pun memakainya. Diucapkanlah mantra itu. 1 langkah, 2 langkah. Tiba-tiba, baling-baling berputar. Tapi, sepatunya tak terbang. Malah mengeluarkan suara seperti kuda bersin. Brek! Seketika seluruh ruangan sunyi. Raja melongo. Abu Nawas juga terdiam. Tapi tak lama,
seorang anak kecil dari pojok istana berseru, "Itu bukan sepatu terbang. Itu sepatu kentut." Semua orang pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas sendiri ikut tertawa sampai air matanya keluar. Raja ikut tertawa lagi. "Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi aku suka. Karena gara-gara leluconmu, seluruh istana bahagia." Abu Nawas pun bebas dari hukuman dan mendapat hadiah 2 peti emas, bukan 1. Sayangnya, kelucuan Abu Nawas membuat iri salah satu menteri yang bernama Menteri Jalut. Ia dikenal sebagai pria serius yang tak pernah tertawa, bahkan ketika bayi. Baginda terlalu banyak tertawa karena Abu Nawas. Katanya dengan suara seperti pintu berderit, "Saya yakin Abu Nawas hanya mengelabui Baginda dengan lelucon-lelucon bodohnya." Raja pun tertarik. "Baik, aku akan beri dia 1 tantangan lagi. Jika dia gagal, kau bisa menjebloskannya ke penjara seumur hidup." Raja memanggil Abu Nawas dan berkata, "Kali ini, aku ingin kau menangkap bayangan matahari dan menyerahkannya dalam kendi emas." Semua orang terpana. "Itu mustahil." Tapi Abu Nawas mengangguk dan menjawab, "Boleh, tapi saya ingin syarat tambahan. Baginda harus menyediakan 1000 kendi emas." "Untuk apa?" "Untuk menampung bayangan rakyat yang lain juga. Kalau hanya bayangan saya, istana ini terlalu besar untuk urusan sekecil itu." Raja tertawa bergemuruh. "Kau menang lagi, Abu Nawas. Kau memang tak bisa dikalahkan." Karena kelucuannya, berita tentang Abu Nawas pun menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dari India, Persia, Romawi, bahkan sampai ke negeri yang bernama Tanah Es, yang belakangan diketahui adalah Islandia. Semua orang membicarakan si bijak gila dari Baghdad. Seorang penulis Romawi menulis buku berjudul The Laughing Man of the East. Seorang seniman India melukis wajah Abu Nawas sedang tertawa sambil menunggangi unta berwarna ungu. Abu Nawas pun menjadi ikon kebijaksanaan yang dibalut kegilaan. Suatu hari, saat Abu Nawas sudah tua, seorang anak kecil bertanya kepadanya, "Paman Abu Nawas, kenapa paman selalu tertawa walaupun dunia ini penuh masalah?" Abu Nawas menepuk kepala si anak dan menjawab, "Karena kalau aku menangis, dunia tetap masalah. Tapi kalau aku tertawa, mungkin dunia ikut tertawa juga." Anak itu tersenyum. "Dan tahukah kamu siapa anak itu?" Ia tumbuh menjadi penyair besar yang menulis kisah-kisah Abu Nawas hingga menjadi legenda jenaka dunia. Suatu malam, Baghdad diguncang oleh kejadian yang aneh. Sebuah bintang jatuh meluncur dari langit dan mendarat tak jauh dari istana. Penduduk menyangka itu pertanda kiamat. Para ahli nujum kelimpungan. Para ilmuwan panik. Bahkan seekor kambing dilaporkan pingsan karena kaget. Raja langsung memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, engkau sudah menipu aku, membuat aku tertawa, bahkan membuatku hampir terbang. Sekarang aku ingin melihat, apa pendapatmu soal bintang jatuh itu?" Abu Nawas mengelus janggutnya, lalu menjawab santai, "Baginda, itu bukan bintang jatuh. Itu hanya benda langit yang turun karena bosan berada di langit." "Bosaan?" "Iya." Katanya dia iri melihat manusia bisa tertawa dan makan kebab, sementara dia hanya bisa menyala dan diam. Raja tergelak. "Jadi apa yang kau sarankan?" "Saya akan bicara langsung dengan bintang itu." Suatu hari, datang utusan dari negeri jauh, disebut Kerajaan Awan. Rajanya terkenal angkuh dan berkata, "Aku dengar kalian punya pelawak terkenal bernama Abu Nawas. Aku tantang dia datang ke negeriku dan membuat aku tertawa. Jika tidak, akan kuanggap Raja Baghdad pembohong." Raja Harun marah, tapi Abu Nawas berkata, "Tenang, Baginda. Izinkan saya berangkat dengan satu syarat, bawa 1 karung penuh ketawa rakyat Baghdad." "1 karung penuh ketawa?"
Ya. Ia minta semua rakyat Baghdad tertawa sambil Abu Nawas menampungnya dalam kendi, lalu dituangkan ke dalam karung besar yang ia bawa sebagai bekal. Tiba di kerajaan Awan, raja dari negeri itu berkata, "Buat aku tertawa, wahai orang Baghdad." Abu Nawas langsung membuka karung itu dan berkata, "Ini suara tawa satu kota. Kalau kau tidak ikut tertawa, berarti kau bukan manusia." Dan Raja Awan pun tertawa sampai berguling. Ia tertawa karena tak pernah menyangka ada orang yang membawa tawa dalam karung. Abu Nawas pun pulang sebagai pahlawan diplomatik paling lucu di dunia. Ketika reputasinya sudah mendunia, banyak raja dari berbagai negeri ingin menantang Abu Nawas. Salah satunya dari negeri Es, yang mengundang Abu Nawas ke istana mereka untuk menyaksikan fenomena aneh, seekor kucing terbang. Saat tiba di sana, ternyata itu hanyalah kucing yang dipakaikan balon udara kecil. Raja Es berkata, "Buktikan kejeniusanmu. Buatlah unta bisa menari balet." Abu Nawas diam sebentar, lalu menjawab, "Saya akan melakukannya. Di depan istana, di atas es." Es. Ya? Abu Nawas membaluri kaki unta dengan minyak zaitun dan membiarkannya berjalan di es. Unta itu terpeleset dan jungkir balik seperti pemain sirkus. "Lihat, unta saya menari lebih baik daripada manusia." Raja Es pun terbahak dan memberi Abu Nawas hadiah sepatu hangat dari bulu beruang kutub. Sayangnya, dalam perjalanan pulang, Abu Nawas terpeleset di kapal dan jatuh ke tong ikan asin. Ia kembali ke Baghdad dalam keadaan bau luar biasa. Rakyat menyambutnya dengan sorakan dan semprotan parfum dari seluruh pasar. Suatu sore, saat Abu Nawas sudah sangat tua, ia duduk di bawah pohon kurma sambil tertawa sendiri. Seorang murid bertanya, "Guru, kenapa engkau tertawa sendirian?" Abu Nawas menjawab, "Karena ketika hidup tertawa bersamaku, aku ingin mati sambil mengingat semua tawa itu." Dan benar saja, beberapa hari kemudian, Abu Nawas wafat dalam tidur, dengan senyum lebar di wajahnya. Ia dimakamkan di bawah pohon tempat ia biasa duduk, dan rakyat dari seluruh negeri datang, bukan untuk menangis, tapi untuk tertawa bersama mengenangnya. Beberapa tahun setelah Abu Nawas meninggal, seorang penjual rongsokan tua bernama Bahlul mengaku menemukan mesin aneh di gudang tua di pinggiran Baghdad. Ini kayaknya mesin waktu," serunya. Mesin itu berisik, berasap, dan ada tulisan misterius, "Kembali ke masa konyol." Bahlul, iseng-iseng, memencet tombol besar bertuliskan, "Nawas Mode." Dan secara ajaib, Abu Nawas muncul dari asap. Rakyat Baghdad geger. Abu Nawas kembali dari masa lalu. Abu Nawas pun langsung berkata, "Ini pasar Baghdad atau pasar sirkus? Kenapa semua orang bawa benda aneh kayak kaleng bisa bicara?" Yang dimaksud, handphone. Abu Nawas langsung viral. Seorang pemuda merekamnya dan mengunggah ke TikTok dengan caption, "Kakek ajaib bisa bikin unta tertawa." Dalam 12 jam, video itu ditonton 40 juta orang. Abu Nawas heran. "Zaman sekarang aneh. Dulu aku kejar-kejar pencuri, sekarang pencuri malah nyalain kamera." Raja Harun al-Rashid yang konon hidup abadi di mesin waktu pun muncul kembali dan meminta Abu Nawas menghadapi tantangan era baru. "Buatkan aku puisi 1 menit yang bisa trending di media sosial. Kalau tidak viral, kau kembali ke abad 8. Abu Nawas mengambil pena bulu, lalu menulis sambil bersyair di depan kamera. "Dulu raja duduk di singgasana. Kini netizen duduk di toilet sambil tertawa. Dulu berita di bursa pasar. Sekarang berita di status pacar." Dalam 3 menit, puisi itu jadi trending nomor 1, dan Abu Nawas dijuluki pelawak abad 8 yang mengalahkan influencer zaman now. Abu Nawas juga menyadari satu hal, banyak penipu digital.
Ada seorang penjual online yang mengklaim bisa menjual kain sihir yang bikin orang terlihat lebih kurus. Abu Nawas langsung membeli, lalu memakainya di depan umum. Namun ia justru berkata, "Wahai pedagang, kau lupa mengirimkan sihirnya. Yang kurus hanya dompetku." Seluruh kota tertawa. Bahkan toko itu akhirnya tutup karena viral kena prank Abu Nawas. Karena terlalu viral dan berpengaruh, Abu Nawas diundang ke sidang internasional tokoh dunia jenaka di Paris, yang lokasinya ditulis dalam aksara Arab. Abu Nawas duduk bersama tokoh-tokoh legenda dunia, Nasruddin Hoja, Emir Bean, dan stand-up komedian dari India bernama Rajo. Mereka saling melempar lelucon. Giliran Abu Nawas, dia berkata, "Aku datang dari masa lalu, tapi masih bisa bikin masa depan tertawa." Artinya, ketawa tidak butuh waktu. Hanya butuh kejujuran dan kepekaan pada yang aneh-aneh. Seluruh ruangan pun standing ovation. Bahkan Emir Bean ikut berdiri dan akhirnya bicara. "Saya setuju." Dunia tercengang. Abu Nawas dianggap satu-satunya manusia yang bikin Emir Bean buka mulut. Akhirnya, Abu Nawas merasa lelah. Dunia modern terlalu sibuk, terlalu ribut, dan terlalu banyak filter. Zaman sekarang semuanya bisa diedit. Tapi di zamanku, kentut tetap kentut, bukan sound effect. Ia memeluk unta terakhir di kebun binatang Baghdad, dan berkata, "Unta, ayo kita pulang. Aku rindu saat semua orang tertawa karena hal sederhana." Dengan bantuan mesin waktu si Bahlul, Abu Nawas dan untanya kembali ke abad 8, tepat ke hari di mana ia dulu membuat Raja Harun al-Rashid jatuh karena sepatu emas. Siklus tawa kembali dimulai. Suatu pagi di istana Baghdad, Raja Harun al-Rashid menerima surat aneh dari negeri yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Kerajaan terbalik. Surat itu ditulis, terbalik. Harus dibaca lewat cermin. Isinya begini. Kepada Raja Baghdad, kami punya dua raja kembar yang tidak bisa berhenti berdebat soal siapa yang lebih pintar. Kami ingin Abu Nawas datang ke negeri kami dan memutuskan siapa yang paling cerdas. Jika ia salah pilih, ia akan dibalik secara harfiah. Raja Harun membaca surat itu sambil mengerutkan dahi, lalu tertawa. Negeri apa ini? Dibalik. Abu Nawas, yang sedang duduk sambil memakan anggur, angkat tangan. "Wahai Baginda, saya siap berangkat. Saya ingin tahu rasanya hidup di negeri yang semuanya terbalik. Siapa tahu di sana, kambing mengejar singa dan air mengalir ke atas." Perjalanan Abu Nawas ke negeri terbalik memakan waktu 7 hari dengan unta terlatih yang berjalan mundur. Karena kalau maju, dianggap tidak sopan oleh warga negeri itu. Saat tiba di ibu kotanya, Abu Nawas langsung dikejutkan oleh keanehan. Orang-orang jalan mundur. Mereka makan dari bawah meja. Kucing duduk di kursi makan, sementara manusia duduk di lantai. Hari Senin disebut Minggu, dan hari Minggu disebut hari tidak tahu. Pemandu wisatanya berkata, "Di sini, logika terbalik adalah hukum. Semakin tidak masuk akal, semakin benar." Abu Nawas tertawa sampai perutnya kram. Tempat ini cocok untuk pelawak, atau orang yang baru bangun tidur.